Pada saat awal saya menikah dengan suami saya itu orangnya keras kepala dan saya itu suka marah-marah. Saya sangat berani sama suami saya. Setiap kita membicarakan apapun, pasti ujung-ujungnya saya marah-marah. Jadi selalu berbeda pendapat. Dan suami saya itu nggak bisa menghentikan marah saya. Suami saya itu mukul tangannya itu di tembok atau nggak mukul di pintu atau enggak mukulnya di kaca yang buat meja rias. Lah pada saat itu saya itu baru diem karena sebenarnya terpaksa. Sebenarnya masa marahnya itu belum selesai, masih emosi tapi belum diluapkan semua. Cuma kalau suami saya udah begitu, ya jadi terpaksa saya berhenti. Terus saya baru ambil betadine, saya ngelapin tangannya, saya bersihin tangan suami saya. Itu terus saya lakukan terus awal pernikahan sampai bertahun-tahun saya gitu. Nah, tapi suami saya itu diem-diem setiap pagi jam 5 pagi suami saya itu selalu naik di ruang doa ada di atas dan suami saya itu selalu berdoa. Dan suatu saat saya pernah dengar suami saya berdoa, doanya gini, Tuhan beri hati istriku, hati yang baik. Jadi selalu doanya itu yang berbalik sifat saya. Jadi Tuhan, terima kasih punya istri yang baik. Terima kasih Tuhan punya istri yang bijaksana. Terima kasih Tuhan punya istri yang sukacita. Lah saya dengar, itu kan bukan sikapku gitu. Jadi sebenarnya saya itu dengerin, tapi saya juga wow luar biasa suamiku. Sudah saya perlakukan nggak baik, tapi tetap dia mendoakan saya dengan baik. Saya juga kayak terhentak, wah kalau kayak gitu emang saya harus berubah. Pada saat kehilangan anak saya, yang pertama umur 1 tahun kurang 5 bulan, gara-gara cuma kesedak ager-ager. Di saat itulah suami saya membawa saya ke gereja GBI Keluarga Allah. Saya duduk di paling depan sama suami saya, di saat itu saat hati saya kacau, down, galau udah nggak jelas karena itu anak yang kami sangat cintai tiba-tiba diambil sama Tuhan. Khotbahnya Pak Usbaja tentang skema tentang nomor 1 takut akan Tuhan, yang kedua suami, yang ketiga istri, dan keempat anak. Jadi waktu saya ada anak, itu anak yang nomor 1. Habis itu yang kedua saya, yang ketiga suami. Lah itu Tuhannya itu nggak tahu itu saya taruh di mana. Pada saat itu saya duduk di depan, saya benar-benar rasanya ya tertemplak hati saya saat dengerin Pak Usbaja khotbah. Saya cuma berpikir, coba kalau saya dari dulu seperti ini, pasti anak saya nggak diambil Tuhan. Saya mulai membuka hati saya minta sama Tuhan, Tuhan saya buka hati. Saya mau Tuhan, saya mau menjadi Tuhan yang nomor 1 dalam rumah tangga kami. Jadi Tuhan, kami mau, aku juga khususnya saya mau jadi istri yang tunduk sama suami. Saya mau jadi istri yang baik. Proses itu nggak langsung bisa berubah dalam hitungan hari, tapi itu prosesnya bisa berhitungan tahun. Kami alami terus, suami saya rajin ngajak saya ke Pondok Daud, rajin ngajak saya ke gereja, dan dulu ada acara yang hari Selasa, kami selalu datang, dan suami kami terus, karena pas waktu itu kami nggak punya anak berdua, jadi belum setelah anak saya meninggal yang pertama, jadi kami kerjaannya cuma ke gereja, mencari Tuhan, karena di saat kami nggak punya apa-apa, kami angkat tangan, dan kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan turun tangan. Di saat itulah berkat itu datang, luar biasa Tuhan kasih berkat untuk kami, untuk keturunan, kami dikasih anak 2, 1 cewek dan yang kedua cowok. Setelah itu sebelumnya saya itu sama suami saya ngontrak setiap tahun, pindah-pindah. Tuhan kasih berkat kami, rumah, dan juga ngasih berkat kami kendaraan yang dahulu kendaraan itu milik kantor. Sekarang puji Tuhan kami sudah punya sendiri. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Karena saya juga untuk merubah diri saya pribadi nggak bisa kalau tanpa campur tangan Tuhan. Sungguh Tuhan itu luar biasa. Mari saudara berjemaat dan terus bergereja di GBI Keluarga Allah. Di mana kita menomorsatukan Tuhan di dalam keluarga, itu pasti ada pemulihan dalam keluarga.
dan keluarga kita semakin bersatu, dan berkat-berkat itu pasti akan tercurah ada di keluarga kami. Tangkap setiap rema yang dikhotbahkan Bapak Gembala Sidang kita, setiap khotbah-khotbahnya itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.